Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhrisani dengan NIM 205119029 dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, teman-teman, pada video pembelajaran kali ini, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu neuron dan juga komponen penyusun sistem saraf. Untuk materi selanjutnya, ada fisiologi saraf, perpindahan impuls melintas sinapsis, kemudian ada sistem saraf pada berbagai kelompok hewan akan dijelaskan dua teman kelompok saya. Nah, untuk materi yang pertama yakni adalah neuron, di mana neuron merupakan sel fungsional pada sistem saraf yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalarkan impuls dari satu sel saraf ke sel berikutnya. Pembentukan potensial aksi merupakan cara yang dilakukan sel saraf dalam memindahkan informasi. Pembentukan potensial aksi juga merupakan cara yang dilakukan oleh sistem saraf dalam melaksanakan fungsi kendali dan koordinasi tubuh. Nah, teman-teman, asal kalian tahu, ditinjau dari fungsinya, neuron dapat dibedakan menjadi 3 macam, di mana diantaranya yakni ada neuromotorik, sensorik, dan interneuron. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat terdapat neuron sensorik, kemudian ada neuron motorik, dan juga ada interneuron atau neuron penghubung. Neuron sensorik ialah sel saraf yang berfungsi untuk membawa rangsang dari daerah tepi atau perifer tubuh ke pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Neuron motorik ialah sel saraf yang berfungsi membawa rangsang dari pusat saraf ke daerah tepi atau perifer tubuh. Kemudian ada interneuron atau neuron penghubung. Nah, neuron penghubung ini merupakan sel saraf yang terdapat di pusat saraf yang menjadi penghubung antara neuron sensorik dan neuromotorik itu sendiri. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwasanya neuron itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sangat bervariasi loh. Berdasarkan bentuknya, neuron dapat dibedakan menjadi 3 seperti gambar yang dicantumkan, di mana yaitu ada neuron unipolar, bipolar, dan juga ada multipolar. Nah, pada invertebrata itu, badan sel saraf biasanya berukuran kecil, sedangkan diameternya itu kecil dari 0,1 mm. Dan ketebalan serabut sarafnya kecil dari 0,01 mm. Struktur sel saraf pada hewan dapat bervariasi, namun secara umumnya itu memiliki struktur yang sama. Nah, seperti gambar yang kita lihat ini, di sini merupakan macam-macam bentuk neuron, di mana di bagian A itu termasuk neuron sensoris mamalia, sedangkan di bagian B itu neuron cerebellum mamalia, dan bagian C itu neuron motorik invertebrata, dan di bagian D itu merupakan neuron bermelin. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwasanya setiap sel saraf itu memiliki badan sel atau soma, dendrit, dan juga akson. Badan sel merupakan bagian utama dari neuron, memiliki inti sel, sejumlah organela lain seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi. Badan sel juga berfungsi sebagai tempat sintesis neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini merupakan senyawa kimia yang penting untuk membantu penjalanan impuls melintasi sinaps. Nah, dari badan sel tampak sejumlah penonjolan sitoplasmik ke arah luar, membentuk struktur yang disebut dengan dendrit dan akson. Dendrit itu sendiri merupakan tonjolan sitoplasmik yang muncul dari badan sel saraf yang berukuran pendek kurang dari 1 mm, berjumlah banyak dan bercabang-cabang. Nah, dendrit itu berfungsi sebagai penerima informasi yang berasal dari lingkungan hewan, baik lingkungan dalam maupun lingkungan luarnya. Nah, akson itu sendiri merupakan tonjolan sitoplasmik yang muncul dari badan sel saraf yang berfungsi menjalar impuls ke ujung akson. Nah, teman-teman, berdasarkan dari penjelasan tadi, kita dapat ketahui bersama bahwasanya dibandingkan dengan tonjolan sitoplasmik lainnya, akson berukuran lebih panjang dengan ujung yang sangat bercabang-cabang. Akson ada yang dilapisi oleh selubung melin dan ada juga yang tidak. Nah, kemudian kita beralih ke materi kedua, di mana komponen penyusun sistem saraf. Nah, berbagai bangunan yang dapat ditemukan dalam sistem saraf hewan yakni adalah otak, serabut saraf, plexus, dan ganglia.
Nah, serabut saraf itu merupakan kumpulan akson dari sejumlah sel saraf kecil, sel saraf baik sejenis maupun yang tidak sejenis. Nah, kawan-kawan, contoh serabut saraf sejenis itu yakni serabut eferen dan serabut aferen. Sedangkan serabut aferen itu tersusun atas sejumlah akson dari sel saraf sensorik. Sedangkan serabut eferen itu tersusun dari sejumlah akson sel saraf motorik. Dan ada juga yang disebut dengan serabut campuran, di mana serabut campuran ini terdiri dari sejumlah akson dari sel saraf motorik dan sel saraf sensorik itu sendiri. Nah, ganglia merupakan kumpulan sel saraf yang berbentuk nodul, bulat atau membulat dan memiliki batas yang jelas, dilapisi dengan konektif dan mempunyai badan sel saraf serta serabut saraf. Dalam ganglia noduler selalu ditemukan adanya sinaps. Ganglia pada vertebrata berbeda dengan ganglia pada invertebrata tentunya. Nah, pada invertebrata, ganglia yang terdapat di daerah kepala atau anterior itu dapat berfungsi sebagai otak. Berbeda dengan otak invertebrata yang masih sederhana, otak pada hewan tingkat tinggi sangat kompleks. Suatu sistem saraf yang kompleks mengandung neuron dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Di mana sebagai contohnya kita ambil contoh itu manusia, di mana manusia itu mengandung kira-kira 10 juta miliar sel. Dalam melaksanakan fungsinya, kerja dari setiap sel saraf harus benar-benar dikoordinasikan. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang neuron serta komponen penyusun sistem saraf dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Izza dengan NIM 205119024. Baik, saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan mengenai fisiologi saraf dan perpindahan impuls melintasi sinaps. Yang pertama yaitu fisiologi saraf. Secara garis besar, nervous system atau sistem saraf itu mempunyai dasar-dasar operasional. Yang pertama, menentukan jenis stimulus. Yang kedua, menentukan intensitas sinyal stimulus. Yang ketiga, mengintegrasikan respon dari berbagai sumber. Dan yang keempat yaitu menginisiasi dan mengatur suatu tindakan. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu central nervous system dan peripheral nervous system. Yang pertama, central nervous system, terdiri dari brain atau otak dan spinal cord atau medulla spinalis. Adapun fungsi central nervous system saraf secara umum yaitu menerima sinyal sensori dan menentukan respon yang sesuai. Yang kedua, menyimpan memori, dan yang terakhir itu untuk proses berpikir. Sistem saraf pusat ada yang spesifik lagi, yaitu otak, karena otaklah yang merupakan pusat dari seluruh sistem saraf, di mana otak dan spinal cord menginterpretasikan sinyal dari saraf sensori dan menentukan gerakan yang sesuai dengan stimulus yang didapatkan, dan gerakan yang sesuai itu sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Otak sangat kompleks. Otak mempunyai bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang masing-masing mempunyai fungsi yang lebih spesifik. Nah, berdasarkan fungsinya, otak dibagi menjadi 3, yaitu hindbrain, midbrain, dan forebrain. Yang pertama yaitu hindbrain, yang terdiri dari pons berfungsi mengatur tahap tidur, cerebellum berfungsi mengkoordinasikan gerak dan menyimpan memori motorik, medulla berfungsi mengatur fungsi otomatis. Yang kedua yaitu midbrain. Midbrain terletak di atas hindbrain. Midbrain itu diibaratkan sebagai polisi lalu lintas otak, menyaring input sensori dan sebagai pusat konsentrasi. Yang ketiga yaitu forebrain, terdiri dari talamus yang berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menangkap input. Selanjutnya limbik berfungsi sebagai pusat emosional, dan yang ketiga yaitu korteks sebagai pusat intelektual. Sistem saraf yang kedua yaitu peripheral nervous system. Sistem saraf perifer adalah sistem saraf yang kerjanya di bawah kendali sistem saraf pusat. Adapun fungsi secara umum dari peripheral nervous system, yang pertama yaitu mengirimkan sinyal ke central nervous system, yang kedua menerima dan menghantarkan sinyal motorik dari central nervous system, dan yang ketiga yaitu menstimulasi efektor.
Nah, peripheral nervous system ini terdiri dari dua jenis, yaitu somatic nervous system dan autonomic nervous system. Yang pertama yaitu somatic nervous system, adalah motor neurons yang mengontrol kegiatan atau aktivitas yang kita sadari. Biasanya mengaktifasi dari sistem otak skeletal atau otot-otot yang ada di rangka tubuh manusia maupun hewan. Yang kedua yaitu autonomic nervous system, yang merupakan kebalikan dari somatic nervous system, di mana autonomic nervous system ini kegiatannya yang tidak kita sadari. Contohnya yaitu pada organ-organ pada tubuh hewan dan manusia seperti pergerakan jantung dan esofagus. Sistem saraf otonomik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sympathetic division dan parasympathetic division. Yang pertama yaitu sympathetic division. Sympathetic division adalah kerjasama saraf otonomik dalam keadaan siap siaga, ditandai dengan adanya peningkatan nadi, nafas, kontraksi pembuluh darah, dan sangat mempengaruhi sistem pencernaan. Yang kedua yaitu parasympathetic division, yang merupakan kebalikan dari sympathetic division, di mana kerja sistem saraf ini dalam keadaan istirahat, ditandai dengan dilatasi pembuluh darah. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu perpindahan impuls melewati sinapsis. Nah, bagaimana impuls dapat melewati celah sinapsis? Jika impuls tiba di tombol sinapsis, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas. Membran prasinapsis meningkat terhadap ion Ca. Akibatnya, ion Ca masuk dan gelombang sinapsis melebur dengan membran prasinapsis sambil melepaskan neurotransmitter ke celah sinapsis. Contohnya adalah asetilkolin. Neuron transmitter berikatan juga dengan bagian reseptor saluran ion di dalam membran pasca sinapsis sehingga membuka saluran tersebut. Dalam sinapsis, ion Na+ maupun K+ dapat berdifusi melalui saluran tersebut. Setelah neuron transmitter diterima oleh kosinapsis, impuls akan mengalir ke neuron tersebut. Neuron transmitter dilepaskan dari reseptor dan saluran tersebut menutup neuron transmitter. Kemudian akan dihidrolisis menjadi kolin dan asam asetat oleh enzim asetilkolin esterase. Kemudian masuk kembali ke dalam vesikel sinapsis. Itulah materi dari saya. Materi sistem saraf pada berbagai kelompok hewan akan dijelaskan lagi oleh teman kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Sistem saraf pada hewan terbagi atas dua, yakni sistem saraf hewan tak bertulang belakang dan sistem saraf hewan bertulang belakang. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel. Sistem saraf pada vertebrata yaitu yang pertama, mamalia. Bagian-bagian otak hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Beberapa jenis mamalia memiliki kemampuan lebih karena pusat-pusat saraf di otak hewan tersebut mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Kemampuan seperti itu bermanfaat bagi hewan dalam mencari mangsa. Misalnya, kemampuan lebih pada indera penglihatan dan indera pendengaran kucing, indera pendengaran pada kelelawar yang sangat tajam, dan indera penciuman pada anjing yang sangat tajam. Yang kedua, burung. Sistem saraf burung terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar sebagai bagian utama dan otak depan terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Permukaannya tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung lebih banyak sel-sel saraf seperti pada otak besar manusia. Otak tengah burung sebagai pusat saraf penglihatan berkembang dengan baik dan membentuk gelembung sehingga indera penglihatan burung berkembang dengan baik. Di permukaan otak kecil terdapat lipatan-lipatan yang mampu menampung sel-sel saraf lebih banyak. Sel-sel saraf yang makin banyak pada otak kecil menunjukkan pusat keseimbangan burung ketika terbang berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu reptilia. Sistem saraf reptilia terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.
Di bagian otak besar, lobus olfaktorius yang merupakan pusat penciuman berkembang dengan baik sehingga indera penciumannya lebih tajam. Perkembangan otak tengah reptilia terdesak oleh otak besar. Otak tengah menjadi kurang berkembang biak dengan baik sehingga menyebabkan indera penglihatan reptilia kurang tajam. Yang keempat yaitu amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Sistem saraf katak tersusun atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Hewan tersebut memiliki otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk suatu sistem saraf pusat, sedangkan serabut-serabut saraf yang berasal dan sela-sela ruas tulang belakang membentuk suatu sistem saraf tepi. Otak besar berkembang memanjang sehingga berbentuk oval. Ujung depan otak besar berhubungan dengan indera penciuman. Otak tengah berkembang cukup baik dan berhubungan dengan baik penglihat atau lobus optikus. Otak kecil berbentuk lengkung mendatar menuju ke arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Yang kelima yaitu ikan. Sistem saraf ikan terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Otak depan berhubungan dengan saraf penciuman dan hidung, sedangkan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihat. Kedua bagian tersebut kurang berkembang dengan baik sehingga indera penciuman dan penglihatan ikan kurang berkembang dengan baik. Bagian otak ikan yang berkembang paling baik adalah otak kecil. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerak otot-otot ketika berenang. Keberadaan pusat keseimbangan dan pengaturan gerak ini memungkinkan ikan dapat bergerak cepat dalam air tanpa terganggu keseimbangannya. Jadi sistem saraf pada mamalia, burung, reptilia, amfibi, dan ikan terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pada vertebrata. Yang pertama yaitu cacing. Hewan cacing atau vermes memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang dari arah kepala ke arah belakang atau ekor. Pada sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang berbentuk simpul-simpul saraf di bagian-bagian tertentu yang disebut ganglion atau ganglia. Cacing pipi misalnya, planaria, memiliki susunan saraf berupa dua buah ganglia di daerah kepala. Selanjutnya di setiap ganglion terdapat seberkas saraf memanjang di bagian ekor. Tiap-tiap berkas saraf bercabang-cabang lagi, berbentuk cabang-cabang yang lebih kecil sehingga dapat menjangkau seluruh bagian tubuh. Cacing tanah memiliki sistem saraf yang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala merupakan kumpulan badan sel saraf terletak di ujung depan tubuh pada ruas ketiga. Di antara ganglion kepala dan ganglion bawah kerongkongan terdapat dua buah saraf penghubung. Di antara ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas badan terdapat satu buah saraf penghubung. Yang kedua yaitu serangga. Salah satu contoh serangga adalah belalang. Hewan tersebut memiliki sistem saraf tangga tali yang mirip dengan sistem saraf pada cacing tanah. Sistem saraf pada belalang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala merupakan dua buah ganglion terbesar yang terletak di bagian kepala sebelah atas. Di dalam ganglion kepala ini terdapat saraf penglihatan dan mata dan saraf peraba serta antena. Ganglion bawah kerongkongan berhubungan dengan ganglion kepala melalui dua buah serabut saraf yang masing-masing terdapat di sebelah kanan dan sebelah kiri kerongkongan. Ganglion bawah kerongkongan dihubungkan dengan ganglion ruas badan oleh dua buah serabut saraf. Demikian juga antara ganglion ruas badan yang satu dan ganglion ruas badan dengan yang lain dihubungkan oleh dua buah serabut saraf. Tiap-tiap ganglion ruas badan berbentuk cabang-cabang serabut saraf yang masing-masing bercabang lagi hingga ke bagian bawah tubuh yang berdekatan. Dengan demikian, pada semua bagian tubuh terdapat ujung-ujung saraf. 3. Yaitu ubur-ubur dan hedra SP. Sel-sel saraf ubur-ubur dan hedra SP menyebar secara merata ke seluruh tubuh dan berhubungan satu dengan yang lain membentuk suatu anyaman. Sel saraf motorik berakhir pada serabut otot, sedangkan sel saraf sensorik berakhir pada permukaan tubuh. Hubungan sel-sel saraf dan otot memungkinkan hewan tersebut memberikan reaksi terhadap berbagai rangsangan dari luar, seperti sentuhan, cahaya, dan keberadaan makanan. 4. Yaitu hewan bersel satu atau hewan protozoa, misalnya amoeba sp dan parameciur sp. Tidak memiliki sistem saraf, akan tetapi hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi rangsan.
Apabila amoeba esmi mendapat rangsangan cahaya yang kuat, ia akan bergerak menjauh. Sebaliknya, apabila mendapat rangsangan cahaya yang lembut, ia akan bergerak mendekati. Paramecium sp sebagai hewan berambut getar memiliki serabut-serabut saraf yang berakhir pada tumpukan rambut getar atau silia. Serabut saraf tersebut berfungsi sebagai pengatur gerakan silia. Ubur-ubur Hydra sp dan hewan bersel satu belum memiliki sistem saraf khusus.